Renungan Tetes Embun. Sobat Katolikana yang dikasihi dan mengasihi Tuhan, kita berjumpa lagi dalam program Renungan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Mari kita siapkan hati untuk mendengarkan firman Tuhan. Shalom Sobat Katolikana, kita jumpa kembali dalam Renungan Tetes Embun, edisi Selasa 9 Agustus 2022. Dikasihi untuk mengasihi. Kutipan dari Injil Matius, bab 18 ayat 14. Demikian juga Bapamu yang di surga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Demikianlah sabda Tuhan. Kita mengawali renungan hari ini dengan sebuah cerita. Ada seorang anak menanjak remaja, tetapi selalu saja pulang terlambat ke rumah tanpa alasan yang jelas. Akhirnya ayahnya mengatakan kepadanya, "Nak, lain kali kalau kamu terlambat pulang ke rumah tanpa alasan yang jelas, kamu hanya akan mendapat roti dan segelas air untuk makan malammu." Si anak menatap ke ayahnya dan mengangguk pertanda setuju. Itu adalah semacam hukuman. Keesokan harinya, ia tidak mengindahkan kata-kata ayahnya, bahkan lebih terlambat dari yang biasanya. Sekali lagi tanpa alasan jelas. Ia berpapasan dengan ibunya di pintu, namun tidak mengatakan apapun. Ia juga melihat ayahnya di ruang televisi dan tetap bungkam. Saat makan malam, benar, ia melihat hanya secuil roti dan sekedar air yang berada di hadapannya. Sebaliknya, piring ayahnya berlimpah dengan makanan, termasuk sup dan susu. Demikian pula dengan ibunya. Si anak memandangi roti dan segelas air, lalu mulai menitikkan air mata dan berpikir, malam ini sampai besok akan menderita kelaparan. Dalam suasana hening, ayahnya memandang si anak. Tidak lama kemudian, ia mengambil piring si anak bersama gelasnya dan menempatkannya di hadapannya. Kemudian, ia mengambil piringnya sendiri bersama gelas yang berisi susu dan sup, lalu menempatkannya di hadapan anaknya sendiri. Si anak mengerti apa yang dilakukan ayahnya untuknya. Ayahnya mengambil hukuman anaknya, yaitu hanya makan roti dan minum air, serta memberikan makanan berlimpah untuk anaknya. Katanya, "Nak, kalau engkau mengasihi kami, jangan terlambat pulang lagi ya." Sobat Katolikana, inilah muatan terdalam dari bacaan hari ini. Yesus Kristus, karena kasih-Nya yang begitu besar kepada kita, mengampuni kita. Ia tidak ingin seorang pun dari anak-anaknya hilang. Ia memberi kesempatan setiap orang untuk bertobat. Untuk itu, ia bahkan telah berkorban untuk kita. Ia menyurahkan darahnya demi keselamatan kita. Bahkan ia wafat di salib karena dosa kita. Kita yang seharusnya menanggung dosa, namun Yesus rela merasakannya. Kita yang seharusnya memanggul salib, namun Yesus yang memanggulnya untuk kita. Kitalah yang sepantasnya dihukum karena dosa kita. Namun, Yesus menerima hukuman itu demi kasih-Nya kepada kita.
Seorang anak kecil biasanya dipandang sebelah mata. Namun, sebenarnya jika kita mau jujur, seorang anak lebih mudah menyadari kesalahan, meminta maaf, dan sungguh rindu untuk selalu dikasihi. Seorang anak tidak suka lama-lama bermusuhan, tapi lebih suka berdamai. Diangkatnya figur anak dalam bacaan Injil hari ini juga mau menunjukkan kepada kita bahwa Yesus mengajak kita untuk seperti seorang anak yang bergantung pada kasih sayang orang-orang di sekitarnya. Tidak suka bermusuhan, mudah meminta maaf, dan mudah berdamai kembali. Sungguh, pribadi yang merasa dikasihi pasti akan lebih mudah mengasihi. Nemo dat quod non habet. Tidak seorang pun mampu memberikan sesuatu yang tidak ia miliki. Berbahagialah Sobat Katolikana, karena kita dikasihi, diampuni, dan diselamatkan. Kasih Allah telah mempertobatkan kita. Jika kita memiliki Allah yang berbelas kasih kepada kita, karena kita dikasihi dan menjadi benar atau bertobat, maka marilah kita juga membagikan kasih itu kepada semua orang. Marilah berdoa. Tuhan, ajarlah kami untuk setia menebar kasih kepada sesama, agar kasih-Mu sungguh tersebar di seluruh muka bumi. Amin. Demikian Anda telah mendengarkan Tetes Embun yang dipersembahkan oleh Radio Katolikana. Renungan Tetes Embun bisa Anda simak di Radio Katolikana, media sosial Radio Katolikana, dan YouTube Katolikana. Terima kasih dan sampai jumpa.